Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang konco-koncoku sekalian. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah sedih di balik sang penemu kalkulator. Kalkulator merupakan istilah bahasa Inggris untuk alat penghitung. Awal mula kalkulator ditemukan oleh seorang anak muda yang ingin membantu ayahnya yang bekerja sebagai tukang pajak di Perancis. Kalkulator temuannya itu digunakan untuk membantu penghitungan uang pajak yang telah dikumpulkan. Siapakah anak muda ini? Ia adalah Blaise Pascal. Blaise Pascal lahir pada tanggal 19 Juni tahun 1623 di Clermont-Ferrand, negara Perancis. Ayahnya bernama Etienne Pascal dan ibunya bernama Antoinette Begin. Saat Pascal kecil, ia sempat menderita penyakit yang begitu aneh. Pernah sekali waktu, tiba-tiba perutnya membesar. Ia juga sempat mengalami kejang yang begitu parah yang membuatnya meronta-ronta kesakitan. Banyak orang menganggap penyakit tersebut diakibatkan oleh sihir, tapi ayah Pascal tidak mempercayainya begitu saja. Ayah Pascal mencoba mencarikan pengobatan di seluruh pelosok negeri. Segala macam pengobatan sudah pernah ia coba, tetapi hasilnya nihil. Yang lebih menyayat hati lagi adalah ternyata saat Pascal baru berusia 3 tahun, ia harus kehilangan ibunda tercintanya. Ia sudah menjadi yatim saat usianya masih balita. Akhirnya Pascal dibesarkan oleh ayahnya seorang diri. Tidak lama setelah ibunya meninggal, Pascal beserta ayahnya memutuskan untuk pindah rumah. Sejak saat itulah ayah Pascal mengabdikan dirinya untuk mengajar berbagai ilmu pengetahuan kepada anak-anaknya. Namun rupanya hasilnya di luar dugaan. Pendidikan yang diberikan oleh ayah Pascal membuat kemampuan intelektual yang luar biasa pada diri Pascal. Perlu diketahui, Pascal tidak pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali. Kala Pascal berusia 16 tahun, dirinya sangat tertarik pada ilmu matematika. Hal itu menjadikannya salah satu ilmuwan matematika termuda. Ia berhasil membuat sebuah teorema dalam bidang geometris proyektif yang kemudian dikenal sebagai teorema Pascal. Hasil karya Pascal itu lantas dikirimkan kepada matematikawan terkenal di Perancis, yaitu René Descartes. Melihat sebuah teorema yang ditulis oleh anak berusia 16 tahun itu, lantas membuat Descartes mengira bahwa teorema tersebut hasil buah pikiran dari ayah Pascal. Wow, benar-benar menakjubkan. Seorang anak yang masih berusia 16 tahun tapi mampu menguasai ilmu matematika yang begitu rumit. Saat ayah Pascal diangkat menjadi komisaris pajak di Prancis, ia melihat ayahnya sangat kerepotan dan kesulitan dalam perhitungan perpajakan. Hal itulah yang membuat Pascal menjadi gelisah. Pasalnya, ayah Pascal ini harus bekerja ekstra keras dan tidak mengenal waktu, hanya sedikit waktu untuknya beristirahat. Lantas Pascal bertekad untuk membantu ayahnya. Ia ingin menciptakan sesuatu yang bisa membantu pekerjaan ayahnya. Pascal mulai melakukan eksperimen di ruang kerja ayahnya. Ia benar-benar tidak mengenal lelah. Ia melakukan hal itu dari pagi hari hingga malam hari. Setelah berhari-hari lamanya, tetap saja ia belum bisa membuat alat yang bisa membantu pekerjaan ayahnya.
Percobaan pertama yang ia lakukan gagal. Percobaan yang kedua dan yang seterusnya pun gagal. Kegagalan demi kegagalan terus ia rasakan. Akhirnya Pascal pun menyerah. Ia sudah tidak sanggup lagi meneruskan pekerjaan yang sulit itu. Ditambah lagi sakit kepala yang ia derita. Terkadang tiba-tiba kambuh. Lantas ia kepikiran untuk membuat peti mati saja, guna mempersiapkan jikalau sewaktu-waktu dirinya meninggal dunia. Tapi tak disangka-sangka, dari situlah ia menemukan ide untuk memasangkan gear atau besi bergerigi pada peti mati tersebut. Dengan menambahkan angka-angka di dalam peti itu, akhirnya itu menjadi sebuah alat untuk membantu perhitungan. Itu merupakan penemuan kalkulator pertama di dunia. Pascal pun sangat senang sekali. Ia menunjukkan hasil penemuan itu kepada ayahnya. Ayah Pascal begitu bangga. Asalnya anaknya berhasil menciptakan alat bantu hitung pertama di dunia. Namun begitu, sebenarnya selama hidup Pascal, ia banyak mengalami gangguan kesehatan seperti sakit perut dan sakit kepala. Setelah kematian saudara perempuannya, kesehatan Pascal mengalami penurunan drastis hingga akhirnya pada tahun 1662 Pascal meninggal dunia di usianya yang ke-39 tahun. Hasil otopsi menunjukkan Pascal menderita penyakit TBC, kanker usus, kanker otak, yang membuatnya sering mengalami sakit kepala yang begitu hebat. Meskipun ia meninggal di usianya yang cukup muda, namun Blaise Pascal telah banyak menorehkan karya-karyanya yang luar biasa untuk kemajuan teknologi saat ini. Nah, bagi konco-koncoku sekalian, kalian bisa mencontoh Blaise Pascal dalam kontribusi di bidang keilmuan sesuai passion kalian. Sekian cerita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.